Halo semuanya, di video kali ini kita akan membahas lagi satu aplikasi yang ada di Google Workspace for Education, yaitu Google Form. Tentu aplikasi ini sudah tidak asing lagi bagi kita semua. Google Form ini dapat kita gunakan untuk mengumpulkan data dan informasi, meminta feedback, membuat absen, sampai dengan membuat kuis atau pertanyaan. Nah, kali ini kita akan belajar bagaimana membuat kuis dengan Google Form. Selamat menyaksikan. Pertama-tama dari Google Drive kita klik kanan, kemudian pilih Google Form. Nah, di sini ada 3 pilihan yang dapat kita pilih. Ada blank form, blank quiz, dan from a template. Karena kita akan membuat soal atau kuis, maka kita pilih yang blank quiz. Nah, ini tampilannya dari Google Form kita. Pertama, kita berikan judul dulu pada kuis yang akan kita buat, misalnya latihan soal IPS. Ya. Lalu, untuk pertanyaannya ada beberapa pilihan yang dapat kita pilih. Ada short answer, paragraph, multiple choice, checkbox, drop down, dan sebagainya. Misalnya saya mau buat untuk pertanyaan pertama, saya mau minta data dulu dari siswanya. Berarti misalnya saya pilih aja yang short answer. Di sini saya ketik misalnya untuk nama, mereka akan memasukkan nama mereka dulu, nama, kemudian di sini ada pilihan required, artinya mereka wajib mengisi. Jadi ini kita aktifkan, kita enable. Nah, mereka wajib mengisi nama. Lalu setelah itu saya mau ada pertanyaan kedua, yaitu kelas. Saya bisa add question lagi melalui tombol ini, add question. Saya kasih kelas. Nah, untuk kelasnya saya mau mereka hanya memilih kelas mereka aja. Saya bisa pakai yang drop down, misalnya ini, misalnya 7A, 7B, 7C, 7D. Nah, seperti ini untuk soal pertama dan soal kedua, yaitu informasi dari siswa. Jika kita ingin melihat bagaimana tampilan dari Google Form kita dapat mengklik tombol preview. Nah, ini nama, kemudian kelas, mereka dapat memilih kelas berapa mereka. Kembali lagi, kita akan mengedit lagi, kita close dulu. Nah, kita sambung lagi pertanyaan. Oh ya, untuk kelas juga akan saya required, artinya wajib diisi. Wajib diisi. Kemudian kita tambah pertanyaan lagi, add question misalnya. Pertanyaan nomor 1 misalnya. Ibu kota Jawa Timur adalah. Nah, untuk soal ini saya akan berikan pilihannya multiple choice, dan kalau kita lihat sekarang ya, untuk Google Form yang ada sekarang ini sepertinya ini ada suggest correct answer ya. Jadi Google ini sebenarnya sudah memberikan, sepertinya menggunakan AI ya. Jadi dia dapat memberitahu kita jawaban yang benar itu apa ya. Oke, misalnya kita Surabaya ya. Untuk menambah opsi berikutnya kita bisa klik another. Nah, misalnya ini sudah ada, langsung aja Bandung, Samarinda misalnya, satu lagi Semarang misalnya. Nah, ini untuk optionnya sudah ada. Ini option yang tidak terpakai, saya close saja, saya remove. Nah, jadi ada 4 pilihan. Kemudian kita dapat memberikan kunci jawaban, ya, memberikan kunci jawaban ke pilihan yang benar dengan cara mengklik tombol answer key. Nah,
Misalnya yang benar adalah Surabaya. Jadi saya pilih Surabaya, lalu poinnya misalnya 2 misalnya untuk poinnya. Satu soal ini 2 poin. Lalu saya done. Untuk tombol required-nya tidak saya centang karena misalnya siswa tidak mereka mau meloncati dulu soal ini, mereka dapat lanjut ke soal berikutnya. Ini tetapi jika saya centang ini, maka mereka harus menjawab ini dulu baru bisa lanjut ke soal berikutnya. Lalu untuk menambah soal berikutnya, saya dapat mengklik tombol add question lagi. Nah, misalnya soal berikutnya mau saya kasih gambar misalnya ya. Saya kasih gambar, saya klik aja ini. Soal nomor 2. Ini ada icon untuk gambar. Nah, untuk gambarnya bisa diupload ya. Pilihannya bisa diupload dari komputer kita melalui webcam. Lalu ada by URL, ada foto, ada Google Drive, ada Google Image. Misalnya saya mau cari aja langsung dari Google Image. Misalnya gambarnya adalah kebun binatang Surabaya misalnya. Saya enter. Nah, ini dia. Misalnya ini saya insert. Nah, lalu saya bisa memberikan pertanyaan di sini, misalnya berikut ini merupakan gambar titik-titik misalnya. Nah, untuk memberikan pilihan jawaban bisa juga di sini. Tinggal kita kasih jawaban saja, misalnya KBS, lalu Moncasel misalnya, BTC, terakhir TP misalnya. Nah, ini enggak saya pakai, saya close. Untuk answer key-nya sama, kita pilih jawaban benar, kita centang, lalu poinnya kita berikan misalnya 2. Dan nah, untuk melihat preview atau tampilan dari Google Form yang kita buat, kita dapat mengklik tombol preview. Nah, ini dia. Lalu selanjutnya kita dapat untuk soal-soal selanjutnya, saya kira nanti bisa kita lanjutkan aja sendiri masing-masing. Untuk menambah question sama add question lagi dan seterusnya. Jika soalnya nanti sudah selesai, kita dapat mengatur dulu settingan dari soal kita. Misalnya ke sini kita ke setting. Nah, lalu di sini ada pilihannya ya. Ini kalau jawaban benarnya kita centang, berarti nanti siswa dapat melihat jawabannya benar nanti setelah grade nilainya keluar. Ini tergantung pilihan kita. Nah, kemudian yang paling penting adalah di bagian respon. Nah, ini respon. Di sini untuk require sign in, artinya kalau kita centang ini bahwa Google Form ini hanya bisa diakses oleh siswa ya yang emailnya dari Yayasan Citra Berkat. Kemudian kita juga bisa membatasi hanya untuk sekali jawaban, limit to one respon, berarti ini kita nyalakan juga. Dan mereka wajib untuk sign in. Tapi jika soal ini bisa digunakan oleh siapapun yang tanpa mempunyai email dari Yayasan Citra Berkat, ini bisa kita hilangkan. Ini tidak kita aktifkan. Lalu bagaimana cara melihat atau mengirim linknya? Di sini kita ada tombol
send. Nah, untuk mengirim Google Form kita ada 3 cara ya. Ada lewat email, lalu ada link, lalu ada embed. Nah, biasanya kita akan menggunakan link. Kemudian link ini pun dapat kita shorten ya, shorten URL biar tidak terlalu panjang, dapat kita klik ini. Nah, lalu kita tinggal copy aja linknya, copy linknya, dan bisa kita kirim di grup WA atau melalui e-learn kita dapat memasukkan linknya di situ. Lalu yang perlu kita perhatikan juga bagaimana melihat responnya. Nah, di sini kita untuk melihat responnya. Jadi siapa saja siswa yang sudah mengerjakan, jam berapa dia attempt kuisnya, itu dapat kita lihat di sini. Ya, di dalam bentuk link to sheet. Jadi nanti kita klik ini. Nah, di sini ada 2 pilihan. Karena kita baru pertama kali, berarti kita pasti pilih yang ini. Create a new spreadsheet. Lalu kita create. Nah, di sini kan terlihat nanti jam berapa siswa ini submit, lalu emailnya apa, skornya berapa, nama siswanya siapa, jawaban nomor 1 dia pilih jawaban apa, dan sebagainya. Untuk melihat hasil dari pekerjaan siswa-siswi kita. Karena ini belum ada yang mengerjakan, berarti di sini masih 0 respon. Satu lagi mungkin di bagian setting bisa kita cek. Nah, di presentation biasanya setelah selesai menjawab, kita bisa kasih pesan di sini. Jadi ketika siswa submit, kita bisa terima kasih seperti ini. Kita save. Lalu untuk pengaturan lainnya bisa kita customize themes ya di sini. Untuk misalnya kita mau ganti headernya ya, untuk jenis fontnya, lalu questionnya misalnya kita mau pakai Arial misalnya, lalu headernya mau kita kasih, nah ada gambar, misalnya kita mau ngasih gambar ini, misalnya saya pilih ini. Nah, ini dia tampilannya. Kemudian ini colornya ya, bisa kita pilih colornya yang mana. Nah, sekali lagi kalau kita mau lihat tampilannya, kita klik preview. Nah, ini tampilannya. Demikian videonya, terima kasih, semoga bermanfaat.